Sahabat pendidikan karakter, apakah pendidikan budi pekerti perlu kita masukkan secara eksplisit di dalam muatan wajib yang harus dipelajari oleh anak-anak Indonesia? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur muatan wajib yang wajib dipelajari oleh anak-anak Indonesia, di dalamnya tidak ada muatan yang terkait dengan pendidikan budi pekerti. Yang ada adalah pendidikan agama dan kemudian pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan di dalam draft yang terbaru juga sama, ada pendidikan agama, tetapi kemudian yang pendidikan kewarganegaraan sudah berubah menjadi pendidikan Pancasila. Dua hal ini menurut saya harus dibedakan. Pendidikan agama itu lebih banyak terkait dengan ajaran-ajaran, dogma, tradisi, ritual, ekspresi kegiatan peribadatan dari agama tertentu yang bisa berbeda satu sama lain. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila lebih mengatur bagaimana pola hubungan antar individu yang berfungsi berperan sebagai seorang warga negara. Sementara pendidikan budi pekerti memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara tentang budi pekerti, kita berbicara tentang tindakan-tindakan yang dilakukan secara luhur atau tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia yang disadari bahwa tindakan ini adalah tindakan yang berbasis pada penalaran. Tindakan yang dilakukan secara rasional, tidak dilakukan secara ngawur atau tidak dilakukan secara membabi buta. Budi pekerti biasanya dikaitkan dengan pengembangan nilai-nilai moral, yaitu sesuatu yang bernilai secara universal dimanapun dan kapanpun, di mana seseorang memiliki kewajiban untuk selalu melakukan hal yang baik. Karena hal yang baik ini menjadi apa yang membentuk dirinya sebagai seorang manusia bermoral atau menjadi manusia yang baik. Nah, selama ini tampaknya ada banyak kekeliruan di kalangan para pendidik, bapak ibu guru, juga para pengambil kebijakan. Kenapa? Karena seringkali pendidikan budi pekerti itu diidentikan dengan pendidikan agama. Mencampurkan antara pendidikan agama dan budi pekerti. Padahal ini dua hal yang berbeda. Pendidikan agama itu lebih eksklusif. Artinya pendidikan agama berbicara juga tentang nilai-nilai moral, tetapi nilai-nilai moral dari sudut pandang agama tertentu. Yang itu tentu saja masing-masing agama bisa berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang budi pekerti, kita berbicara tentang nilai-nilai moral universal kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan apa agamamu, apa sukumu, apa rasmu. Tetapi hanya menyatukan bahwa kamu sebagai manusia perlu melakukan hal yang baik, karena hal yang baik inilah yang mampu menjadikan kamu sebagai seorang manusia. Jadi harus dibedakan antara nilai-nilai moral dengan nilai-nilai agama. Bahwa agama bisa mendukung nilai-nilai moral, iya. Maka sebenarnya budi pekerti ini lebih inklusif menurut saya. Karena budi pekerti itu mempersatukan manusia sebagai manusia yang untuk sementara melepaskan perbedaan ajaran agamanya apapun, tetapi fokus kepada siapa manusia dan apa tanggung jawab manusia untuk menjadi manusia yang baik. Maka ke depan sebaiknya dalam undang-undang kita, pendidikan budi pekerti itu menjadi satu muatan wajib tersendiri. Dalam muatan wajib sudah ada pendidikan agama, itu jelas karena dimensi spiritual merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia Indonesia. Lalu pendidikan Pancasila juga menjadi penting karena ini menjadi bagian penting bagi anak-anak Indonesia untuk mampu menjadi warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila hidupnya. Tetapi lebih dari itu, antara pendidikan agama dan pendidikan Pancasila, di sana ada pendidikan budi pekerti yang merengkuh semua anak Indonesia dan dia akan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang membentuk karakter, yang lebih fokus pada perbuatan-perbuatan luhur, perbuatan-perbuatan mulia yang bisa dilakukan oleh manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, dalam rangka mengukuhkan dirinya sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti selalu terkait dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh manusia.
Setiap nilai kebaikan bisa didukung, di-endorse oleh agama-agama tertentu. Janganlah kita memisah-misahkan anak-anak Indonesia berdasarkan kelompok agamanya ketika mereka belajar. Tetapi ajarlah anak-anak kita untuk saling mengenali perbedaan satu sama lain, tetapi lebih dari itu melihat kesamaannya apa dari perbedaan ini. Manusia yang memiliki pemahaman, pengertian bagaimana kita bisa menghargai manusia lain sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, bahkan kemuliaan, bahkan kesucian, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Pembelajaran seperti ini harus dilakukan sejak dini melalui PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Dan proses pembelajarannya itu tidak dibagi-bagi berdasarkan kelompok agama. Tetapi justru pendidikan budi pekerti ini harus diajarkan, dilatihkan dalam konteks yang terjadi secara langsung, dalam konteks kebinekaan, keragaman. Bagaimana anak-anak yang berkumpul dari berbagai macam agama ini bisa melakukan satu tindakan baik bersama-sama sebagai manusia, karena keyakinan bahwa manusia ini berharga dan bernilai. Dengan adanya muatan wajib pendidikan budi pekerti, menurut saya, ke depan anak-anak Indonesia itu sejak dini memiliki pengalaman tentang kebinekaan. Kita perlu mulai mengurangi pemisahan-pemisahan, separasi, pengususan, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dalam proses pendidikan justru mengkotak-kotakkan, memfragmentasi. Dan kalau perlu, muatan pendidikan budi pekerti itu ada di dalam mata pelajaran tertentu, terutama untuk SD. Kita sudah ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila sekarang, tetapi kita belum memiliki pendidikan budi pekerti yang secara isi dan substansi sangat berbeda. Pendidikan budi pekerti ini nanti akan lebih banyak praktek-praktek daripada teori, lebih banyak exposure, pengalaman berjumpa dengan orang lain untuk memahami keragaman kebinekaan yang sungguh-sungguh menjadi ciri khas keindonesiaan. Karena itu saya mengusulkan revisi Undang-Undang Sisdiknas, sebaiknya muatan pendidikan budi pekerti menjadi bagian penting di dalam pembaharuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Karena dengan pendidikan budi pekertilah kita bisa mempersiapkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak Indonesia yang mampu menghargai keragaman, kebinekaan, dan mampu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.